Jadi menurut surat Al-Ankabut ayat 17 tadi, bahwasanya di situ diberikan kenabian kepada keturunan daripada Ibrahim lewat garis keturunan siapa? Tidak dari Ibrahim. Ibrahim Saya itu bacakan punya saja ya, saya bacakan punya saja nih. anak namanya Ismail. Jadi Sebentar, Nabi saya bacakan. Surat Al-Ankabut berapa? saya tahu Bang Edis. Saya sudah baca itu. Jadi Sebentar, saya bacakan. Biar kita nggak omong kosong. Muhammad, Al-Ankabut ayat berapa? Al-Ankabut ayat berapa tadi? Surat Ayat Al-Ankabut ayat 17, betul? ayat 27. Oh, 27, sorry. Surat Al-Ankabut ayat 27 ya. Saya bukakan kepada kalian. Tetapi ini nanti direvisi oleh Al-Quran. Ayat ini direvisi oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran merevisi Al-Quran. Baik, saya akan balikan dulu kamera saya. Biar Anda bisa membaca dan umat muslim yang lain bisa membaca. Dan semoga mereka mendapatkan pencerahan ya dari kajian Ustadz Edis TV. Baik. Surat Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ya. Ismail, salah Ismail, nggak ada Ismail di sini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak disebutkan di sini Ismail. Makanya di dalam Bible selalu saja bunyinya, akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu. Tidak ada di sini Allah Abraham, Ishak dan Ismail, nggak ada. Tetapi saya tahu ayat ini nanti direvisi oleh Al-Quran. Nah, tetapi revisiannya tetap saja merujuk kepada keturunan Yakub. Jadi bagaimanapun ya teman-teman, apa namanya? sorry. Bagaimanapun iblis atau setan ingin memelintir kebenaran firman Tuhan, tetap saja dia itu selalu keseleo lidah. Coba sekarang saya tanya, adakah di sini disebutkan Ismail? Memang di situ tidak ada disebutkan Bang Idis. Oke, jadi kenabian. Sebentar. Jalur kenabian Nabi Jalur Muhammad kenabian itu, di sini diberikan kepada siapa? itu bukan menjelaskan tentang jalur kenabian Bang Idis. Baik, saya bacakan ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub dan jadikan kenabian. Nah ini gimana nih? Kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Sekarang saya bacakan, oke, Asbabun Nuzul dari surat Al-Ankabut ayat 27 tidak secara spesifik Makasih, Bang memiliki Tobias, makasih. turun yang tunggal, melainkan merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Begitu Bang. Oke, sekarang di situ dalam satu ayat saja. Baik. Bang Edi selalu menolak bahwa umat Kristen termasuk Bang Edis menolak kenabian Nabi Muhammad, kan begitu? Oke, sebentar. Sebelum kita bicara tentang kenabian Muhammad dulu, gini. Betul. Kenapa Al-Quran tidak pernah... Tenang Gus Adam. Biar enak kita diskusinya. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya kalau diskusi dengan Bang Edis ini, saya perlu pakai waktu, kita pakai apa itu? Gus, ini tidak perkara yang muter-muter. Bukan, kenapa? Ini Karena perkara yang saya sederhana menjelaskan, saja, Gus. Bang Begini, Edi Gus, selalu dengarkan, Gus. memotong. Tenang, Gus. Tenang. Saya. Gus, biar kita tidak boros-boros. Coba sebutkan satu nama keturunan Ismail yang disebutkan oleh Al-Quran. Keturunan Nabi Ismail ada 12 Bang Edis. Sebutkan ayatnya. Tunggu dulu ini ya. Ngarang lagi raya. Putra
dari Nabi Ismail. Ayatnya Gus, ayatnya biar saya buka di sini ayatnya. Jadi tidak semua Bang Edis, tidak semua yang menjelaskan terkait hukum Islam itu dimuat dalam Al-Quran. Nah, inilah yang saya bilang umat muslim telah menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang saya bilang, dan sesungguhnya terkutuklah orang-orang yang mengatakan bahwasanya, dan mereka inilah yang disebut-sebut merubah-rubah firman Tuhan dengan harga yang murah. Dalam Al-Quran itu Bang Edis tidak ada menjelaskan nempeleng Edis TV itu dosa, tidak ada. Tapi Gus, tolong fokus dulu Gus. Yang saya ingin tanyakan sederhana saja Gus. Saya jelaskan. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebut satupun dari keturunan Ismail? Kalau inisiatif Bang Edis, semua itu yang terjadi di dunia ini harus dimuat Saya dalam tidak bilang begitu. Saya tidak bilang semua yang tertulis hal dalam Al-Quran, enggak. Tapi inisiatif Bang Edis tadi itu kan mengarah ke situ. Gini loh Gus, kita ini kan berbicara mengenai keselamatan atau firman Tuhan. Diberitakan kepada siapa? Makanya kita tidak menerima firman Tuhan yang datang dari Sumedang. Kita tidak memberitakan firman Tuhan yang datang dari misalnya dari suku Bugis. Kita berbicara mengenai firman Tuhan yang datang dari garis keturunan Abraham, betul? Betul. Nah, garis keturunan Abraham yang mana yang menerima firman Tuhan? Di dalam Bible sudah saya kutipkan tadi. Abraham mengajukan diri, tenang Gus, biar saya selesaikan. Abraham mengajukan diri supaya Ishak diterima. Supaya Ismail diterima. Ismail. Tetapi Tuhan menolaknya. Tidak. Mengenai Ismail, dia akan kuberkati. Dia akan kubuat menjadi banyak bangsa-bangsa. Tetapi perjanjianku tidak akan kuikat dengan Ismail. Tetapi aku akan mengikat perjanjianku dengan Ishak. Itulah kenapa baik Al-Quran maupun Bible berbicara tentang garis keturunan Abraham dari jalur Ishak. Ya. Jadi Abraham ini punya dua anak nih. Yes, ini Abraham. Anaknya ada dua. Satu Ismail, satu Ishak. Betul? Nah kemudian yang diceritakan tuh dari garis keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Ya. Melahirkan 12 suku Israel. Salah satunya Yusuf. Yusuf menerima firman Tuhan. Terus bla 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 sampai bawah. Ada Musa, ada Isa, ada Eliasa, ada Zakaria, ada Yahya, ada dan seterusnya. Selalu yang kalau ada pohon, akar pohon begitu, yang detail, yang panjang nih dari garis keturunan Ishak. Sementara dari garis keturunan Ismail tidak ada. Karena memang firman Tuhan tidak datang dari orang ini. Tuhan tidak pernah memberitakan firman-Nya kepada garis keturunan Ismail. Tetapi iblis menggunakan jalur keturunan Ismail ini dengan memelintirnya, dengan mengatakan bahwa firman Tuhan datang dari garis keturunan Ismail. Padahal tidak ada. Coba tantangan saya kepada seluruh umat muslim. Tunjukkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya sudah menjawab tadi. Kalau secara eksplisit di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan terkait siapa? Garis keturunan Ismail. Iya, karena memang Tuhan tidak berfirman kepada Ismail dan keturunannya. Makanya keturunan Ismail menjadi satu bangsa penyembah berhala. Makanya waktu di zaman Muhammad, orang-orang di Jazirah Arab adalah para penyembah berhala. Betul? Sekarang saya jawab. Mereka tidak mengenal firman Tuhan. Betul? Terkait kenabian Nabi Muhammad. Tenang, jangan ke Muhammad dulu. Sebentar, Gus. Tenang, Gus ya. Jangan ke Muhammad dulu, Gus. Gus, jangan ke Muhammad dulu. Nanti kejauhan. Gini. Orang Islam percaya bahwa bangsa Arab, tenang Gus. Orang Islam percaya bahwa bangsa Arab itu adalah sebuah bangsa yang mengurus Ka'bah, betul? Membahas terkait Nabi Muhammad, saya musuh pertama Bang Edis. Tenang, sebelum ke Muhammad tenang dulu.
Orang Islam percaya bahwa orang-orang Arab adalah bangsa yang mengurusi Ka'bah, betul? Pada waktu itu, orang-orang Ini Quraisy, betul? Ka'bah lagi nih Bang Edis, kok muter-muter ke Ka'bah lagi nih ujung-ujungnya Katanya nanti keturunan Ismail tinggal di Ka'bah. Gimana sih? Keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, betul? pembahasan sudah baru ya Bang Edis. Bu, Anda saya Pembahasan suruh sudah sebutkan siapa keturunan Ismail. Anda tidak bisa sebutkan, betul? Sekarang saya ingin memberitahukan, memberi edukasi kepada Bang Edis terkait Nabi Muhammad itu, ya, terkait Nabi Muhammad itu jalur dari Ismail. Oke, sebutkan ayatnya. Kok kenapa Bang Edis perlu ayat? Kan Ya kenapa Anda bisa ngomong seperti itu? kita berdasarkan sejarah Berdasarkan halusinasi. bahwa sekarang saya tanya dulu. Berdasarkan sejarah. Kita ini berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad keturunan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Coba saya akan bongkar bahwa Muhammad itu semua para nabi dan rasul itu bernasab kepada Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim. mana ayatnya bahwa Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim? Sekarang saya jelaskan sama Bang Edis bahwasanya nubuatan terkait Nabi Muhammad itu Bang Edis bukan hanya dalam Al-Quran, dalam Bible Bang Edis juga dijelaskan. Baik, Ya. begini Gus, saya mau tanya sama Anda Gus, tenang Gus, Sabar. tenang Gus. Tenang, Di dalam tenang. Al-Quran mana bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Tenang dulu ya, tenang ya. Siap? Enggak, di dalam Quran mana Gus bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Ini dari tadi Bang Edis terus yang nanya ini. Saya mau jawab dipotong. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan Anda. Karena Anda mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan. Anda katakan bahwa Ismail itu punya anak namanya Muhammad. Di Quran mana? Waduh. Setiap saya menjawab selalu dipotong. Ini tidak fair ini. Bukan tidak fair Gus. Kamu kan mengeluarkan statement bahwasanya Muhammad itu keturunan Diskusi Ismail. dengan Bang Edis ini tertarik saya diskusi dengan Bang Edis ini. Tapi beberapa kali saya diskusi. Silakan sampaikan poin Anda. Silakan. Sampaikan poin Anda. Silakan. Kalau tidak diturunkan, selalu dipotong pernyataan saya. Sekarang saya jawab terkait penolakan umat Kristen terhadap Nabi Jangan Muhammad. Jangan ke situ dulu. Poin kita membuktikan bahwa Ismail punya anak di dalam Al-Quran. Siapa anaknya? Saya ingin menjawab terkait tudingan Bang Edis bahwa Nabi Muhammad kan ditolak oleh Bang Edis karena dari jalur Ismail, kan begitu? Bahkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad dari garis keturunan Ismail. Memangnya semua harus dimuat dalam Al-Quran. Saya Terus tadi dari beri contoh. mana Anda menyatakan itu? Saya ada hadis, ada Oh, juga hadis. Ternyata hadis. Saya pikir Al-Quran, ternyata hadis. Gini Bang Edis. Jadi Al-Quran, Al-Quran. tenang. Jadi Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad keturunan Ismail? Gini, saya jawab dulu, jangan dipotong. Nah, makanya teman-teman, ternyata buku yang menyesatkan orang-orang Islam adalah hadis. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias. Gus, Gini, boleh saya jawab? Gus. Kalau misalkan saya ngomong dipotong lagi, ini terakhir saya naik komal Bang Edis ini. silakan. Ya. Jadi semuanya itu tidak harus dimuat dalam Al-Quran Bang Edis. Seperti saya beri contoh tadi. Nampeleng Bang Edis itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran. Atau nampeleng orang tua itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran. Apakah setiap misalkan ada kasus orang yang nampeleng orang tua. Bang Edis nanya, dalilnya mana dalam Al-Quran? Ada Masalahnya dalilnya? seperti itu. Ada dalilnya?
Dalam Al-Quran tidak ada nempeleng orang tua itu. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, dilarang. Mana, Baik, mana. janganlah kamu, nih saya tunjukkan ya. Mana. Coba Saya tunjukkan. Tunjukin mana. Oh ada, saya lebih paham Al-Quran. Mana, Cok? Kalau misalkan ada dalam Al-Quran nempeleng edis TV itu boleh saya tempeleng sekarang nih. Baik, Coba, ayo tunjukin. Tunjukin, ayo. saya akan tunjukkan, bukakan ayatnya. Larangan ya, larangan supaya berbuat demikian. Betul? Misalnya Dan di dalam... menjelaskan bahwa nempeleng orang tua itu tidak boleh dalam Al-Quran. Oh Mana? ada dalilnya. Ada dalilnya. Boro-boro menempeleng. Boro-boro menempeleng. Ya, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya... Nih, Googling dulu. misalnya... Pakai AI itu. Baik, Ayo. di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ya. Baca, ayo. Al-Isra 23. Baca. Terjemahan. Baca. Ayo. Baik, saya tunjukkan. Saya balikkan kamera saya. Nih. Lihat. Mana? Ayo. Ada dalilnya nih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini jelas ayat bahwa jangan menempeleng orang tua. Wala. Gimana sih Gus Kado? Ini kan sekarang saya tanya, apakah menempeleng orang tua itu adalah perbuatan yang baik atau durhaka? Itu menjelaskan terkait bakti seorang anak kepada orang tua, botol. Gue sudah marah, Makanya saya bilang teman-teman, orang-orang muslim, mereka tidak pernah tahu isi Qur'annya. Yang diajarkan adalah cara membaca huruf-huruf hijayah. Larangan Gus, untuk tidak. Itu tidak kan durhaka sudah kepada perintah orang itu. supaya orang itu berbuat baik dulu, kepada dengarkan orang dulu. tua. Dalam Al-Quran. Kalau disuruh berbuat baik kepada orang tua, bagaimana mungkin dibolehkan menempeleng? Ini gimana sih, Gus? Itu sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Iya, itu dalilnya. Iya. Jadi dalil nempeleng boleh nempeleng orang tua ada tidak tuh? Itu dalilnya, tidak boleh menempeleng orang tua. Gimana Gus ini? Gus Imam. Bang Edis Oke, sekarang kita kembali ke tema kita. Sebentar, kita kembali ke tema kita. Bang Edis tadi Apa itu dasar atau apa dalil yang membuat Bang Edis orang pasti Islam menerima percaya bahwasanya Muhammad Dengan hadis itu dengan keturunan ayat Ismail tadi dari itu. dalam Al-Quran? Silakan kutip satu ayatnya. Tunggu, Bang Edis berarti sepakat dengan ayat tadi bahwa itu Bang Edis rujukkan kepada nempeleng orang tua tidak boleh berarti kan? Ya. Sepakat. Sepakat. Ya. Ya berarti itu sudah menjawab bahwasanya Nabi Muhammad dari jalur Ismail walaupun Ayatnya. tidak disebutkan di situ, Ayatnya. walaupun tidak ayat itu menjelaskan tentang kenabian Nabi. Ayatnya. Itu ayatnya tadi Al-Ankabut ayat 27. Baik. Al-Ankabut 27. Memang Wah, dibuka luar lagi itu, biasa orang Islam ini. dibuka lagi itu. Baik, Waduh. Al-Ankabut 27 ya. Saya balikkan kamera saya. Lihatlah teman-teman ya. Sangat mengecewakan nih orang muslim tidak mengetahui isi daripada Qur'annya. Tadi dia sepakat. Baik. Dia sepakat. Oke, sekarang Anda yang baca dulu Gus. Nah, Ini saya surat baca. Al-Ankabut ayat 27 baca. Ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Terus? selamat datang di kebenaran ya. Terus? Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau Bang Edis Tenang, jangan diedit dulu, jangan Kalau diedit. Bang Edis- Lanjut dulu. Dan Kalau Bang Edis taslim dengan ayat itu berarti waduh, taslim Gus, juga dengan baca dulu ayat sampai selesai Gus, yang Bang baca Edis dulu sampai baca selesai. itu. Dan ya. Dan ya Ishak dan Yakub dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Oke, Yang keturunan dimaksud siapa? itu, Keturunan siapa yang keturunannya dijadikan itu nabi?
keturunannya itu, coba keturunannya, coba baca Arabnya di atas. Berat. Tadi kan, di situ Dan kami anugerahkan keturunannya. kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak ada di sini Keturunannya. disebutkan Muhammad. Saya tanya, Ishak anaknya siapa? Coba. Ishak anaknya Ibrahim. Ya, Yakub anaknya siapa? Yakub anaknya Ishak. Sekarang saya tanya, Ismail anaknya siapa? Ismail anaknya Ibrahim. Berarti di situ keturunan. Mana Ismail di sini? Mana Ismailnya? Keturunannya. Iya, merujuk Ismailnya pada Ibrahim, pergi betul? kemana? Ismail pergi kemana? Di sini. Jadi di situ keturunannya merujuk Dengar, kepada- tenang, Gus kepada Imam, Ibrahim. Gus Imam. Bible itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan berfirman kepada keturunan-keturunan Abraham. Saya tunjukkan satu kali lagi Jadi ya. dalam Bible Bang Edis itu nubuatan terkait Nabi Muhammad dijelaskan di sini dalam Bible. Saya jelaskan ya dalam Bible ya. Dalam Sebentar, Bible, sebentar. dalam Alkitab terdapat nubuatan penting dalam kitab Agung. tenang. Kidung Agung nomor 5 Nih, saya ayat tunjukkan 9 ya. sampai 16. Dalam Ini nubuatan kejadian, ini, Abraham yang memang memiliki dibicarakan banyak di sini keturunan. adalah kekasih Tetapi Allah. di ayat 19 ini Salah ya, satu perhatikan. Nama sifat dari Tetapi Nabi Allah Muhammad berfirman, adalah tidak. Habibullah. Melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Dan ia akan memperanakkan 12 raja dan seterusnya. Aku membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Nah ini Itu dalam apa sejalan itu? Dalam dengan apa ayat itu? ini. Perhatikan. Itu dalam apa? Dalam Bible itu. Sejalan Ya. dengan ayat ini. Ya, Kami itu dalam anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ismail Itu da- ketinggalan. Kemana Itu perginya dalam Bible, Ismail? Ya itu dalam Bible kan? Kemana perginya Ya, kan? Ismail? Saya tanya. Ismail Yang pergi tadi- kemana? Yang tadi itu sebelumnya Tenang, itu yang tenang. dibaca. Ismail Bible, pergi kan? kemana? Saya tanya, yang sebelumnya Bang Edis baca itu. Ya. Hah? Makanya Bukan dulu saya gambarannya. bilang bertaubatlah kalian Gambarannya dibacakan mempercayai firman Tuhan dari Arab. Tadi yang Karena dibaca itu Bang tiada Edis, lain tiada bukan hanyalah karang-karangan dan penyesatan daripada Saiton. Tidak ada firman Tuhan datang dari Arab. Firman Tuhan datang dari Israel kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga genaplah apa yang dikatakan di dalam Bible. Bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Makanya bangsa-bangsa non-Israel yang tinggal dalam kegelapan, yang mereka memuja arwah nenek moyang, mereka menyembah pohon dan batu, mendengar firman Tuhan dari Israel. Sekarang kalian malah nyembah-nyembah Muslim, batu ayo, di tepuk tangan untuk Bang Arab. Edis. Tangan, ayo, tangan. Gitu. Jadi semoga Udah. firman Tuhan dari Ustadz Edis TV malam hari ini menyadarkan kaum muslimin wal muslimat bahwasanya tidak ada firman Tuhan yang datang dari Arab melainkan firman Tuhan datang dari Bani Israel. Bahkan menurut Al-Quran, tenang. Bahkan menurut Al-Quran, Muhammad adalah kelompok dari Bani Israel. Menurut Al-Quran. Tidak ada Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu orang Arab. Baik, nanti kita bahas itu di tema-tema selanjutnya, oke? Dulu, capek banget itu. Selamat malam. Kan? Besok naik lagi. Nangis kamu. Ayo, silakan. Jangan lama-lama, Riko. Kamu nyalakan kamera aja setahun lamanya loh. Iya. Oke. Riko tolong bantu saya untuk menyebutkan satu
keturunan Ismail di dalam Al-Quran? Silakan. Gimana? Apa pertanyaannya? Al-Quran menyebutkan keturunan Ibrahim hanya dari garis Ishak saja yang disebutkan. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, bla 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 dan seterusnya. Saya ingin Anda sebutkan satu keturunan Ibrahim dari garis Ismail. Satu saja anaknya Ismail, sebutkan di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Anaknya Ismail. Anaknya Ismail itu berakhiran. Kenapa anaknya Ishak itu disebutkan di dalam Al-Quran? Sebutkan satu Yakub keturunan Ismail. Sebentar. Keturunan Ishak kenapa disebutkan di dalam Al-Quran? Bahwasannya Yakub itu dijadikan seorang nabi juga. Iya, Itulah makanya kenapa sebutkan di satu keturunan Ismail yang jadi nabi. Iya, Nabi Muhammad. Garuk-garuk Makanya kepalamu kan? Setelahnya Ishak. Nih. Oh, aku berarti bacakan ya, umur di Muhammad Ibrahim nomor 39. berarti umurnya Muhammad sama dengan umurnya Ishak. Enggak. Ah, ya sudah, sebutkan Maksudnya, satu nama dari keturunan Yakub Ismail. itu nih. Di Ibrahim nomor 39 nih. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Oke, Nah, mana di situ? itu disebutkan Sebutkan satu Ismail. keturunannya. Kenapa yang kau tanyakan kan? Yang kau tanyakan kenapa Nabi Ismail itu anaknya, keturunannya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Karena Tuhan tidak Nah, mengadakan yang disebutkan di dalam perjanjian Al-Quran itu lewat adalah- keturunannya. Ya itu makanya dihabiskan dijadikan nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Nabi SAW. terakhir ngarang bebas. Oke, sebutkan satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu keturunan Udah, Ismail di satu-satu dalam lah, Al-Quran. udah, Sebutkan. Udah aku jawab satu-satu lah. Sekarang aku Sebutkan gantian sama satu samamu. ayat di dalam Sekarang aku Al-Quran nanya dulu samamu. yang menyebutkan Nggak bahwa perlu. Ismail punya Satu-satu anak. lah. Sebutkan. Satu-satu lah. Kan itu disebutkan keturunannya gimana sih? Iya, siapa namanya? Keturunannya itu apa? Loh, kok nanya nama? Kan maka aku bilang. Makanya aku bilang. Namanya Kalau nama Yakub itu kan langsung berarti keturunan langsung dari tidak Ishak. ada nabi Yakub dari itu- keturunan Ismail. Kalau Kenapa ada kamu nabi dari menyatakan keturunan seperti itu? Ismail, namanya siapa? Loh, ini kan yang kau tanyakan ini ada nggak keturunan Nabi Ismail kan gitu. Nah, kalau Iya, Nabi Ishak maksudnya itu kenapa keturunan di dicatatkan sini yang langsung kita Yakub? maksud Karena keturunan di sini bukan Nabi asal-asal Ishak keturunan, itu langsung tetapi keturunan yang membawa langsung. garis kenabian. Iya. Oke, garis siapa yang kenabiannya jadi itu kan nabi dari Ibrahim, keturunan Ismail bapak di dalam segala Al-Quran? nabi. Iya, Nabi Muhammad. ku Mana bilang. ayatnya? Tunjukkan satu ayatnya. Loh, Kalau ayatnya? ada Al-Quran, Nabi tenang. Isa dari mana emang? Seandainya ada ayat Kalau di Nabi dalam Isa dari mana Al-Quran memang? yang menyebutkan bahwa Muhammad keturunan Ismail, saya Edis TV terjun dari Monas. Silakan. Nabi Isa dari mana Nabi Isa? Nabi Isa dari mana? Silakan kamu tunjukkan satu ayat yang menyebutkan Loh. bahwa Muhammad keturunan daripada Nabi Muhammad itu Ismail. dari mana keturunannya kepada Ibrahim? Nabi Isa Kau cari dan dulu Nabi ayatnya Isa sana. Kau cari Nabi dulu Isa ayatnya dari sana. mana? Ya, kau- Tugas kalian hanya sederhana. Bapak Ibu, halo Bapak Ibu mendengar? Dengarkan kajian dari Ustadz Edis TV. Oh, saya kayaknya harus ganti. Bentar. Karena teman saya dari Aceh sudah datang ke sini memberikan saya peci. Sebentar. Ustadznya, aduh. Sungguh kalian nekat yang nyata ya. Oh, kalian yang nyata ya. Oh, kalian harus tahu hari ini Edis TV menjadi ustaz. Hei. Waduh, kalian tidak mau mendengarkan ceramah tausiah dari Ustadz Edis TV ya, luar biasa Anda ini.
Baik, 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 baik. Sebentar, saya balik dulu kamera saya ya. Ustadz Eris TV. Kamu tidak tahu bahwa saya sudah menjadi ustadz malam hari ini? Ya. Jadi, jamaah kaum muslimin wal muslimat. Saya hanya memberitahukan kepada kalian bahwasanya di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang menyebutkan bahwa Muhammad itu keturunan daripada Ismail. Kalau ada, maka saya akan lompat dari Monas. Apa kareba Daeng Sarul? Apa kareba? Oke. Apa kabar Daeng Sarul? Oke, baik. Baik, Kamu buka baik. surah Al-Baqarah ayat 127. Al-Baqarah 127. Baik. Karangan apa lagikah yang akan mereka ada-adakan? Baik. Apa ya? Al-Baqarah ayat 127. Ya. Saya bacakan di sini. Baik. Dan Banyak itu, ingatlah banyak. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama dengan Ismail. Jangan keluar dari aplikasi, Daeng. Iya, ya, oke, tidak. Oke. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan tiadalah ayat ini dikarang-karang melainkan oleh Syahrul. Jadi kemana? Mana di sini Muhammad? Iya, itu keturunannya itu dari Muhammad siapa? Ismail. Mana di sini Muhammad? Keturunannya itu Ismail siapa? Keturunannya Nabi Muhammad itu siapa? Ismail. Ayat ini Kamu tidak siapa? berbicara mengenai Muhammad adalah keturunan Ismail. Ayat ini Kamu juga siapa? tidak berbicara mengenai ada seseorang menjadi nabi dari keturunan Ismail. Oke, kamu buka surah An-Nisa ayat 163. Ganti lagi. Baik. Lagi. Anissa berapa? Ayat 163. 163. Baik. Banyak itu. Pokoknya teman-teman, mereka selalu mengada-adakan ayat untuk mencocokmologi. Itu keturunannya dari Muhammad Ismail. Baik, Ibrahim. saya bacakan. Saya bacakan. Baca. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub dan anak cucunya. Ceder kau. Oke, sebutkan satu cucu, satu anak cucu Muhammad, satu cucu anak Isa, Ismail. Itu Ismail itu. Siapa? Siapa namanya? Itu Ismail itu. Kamu bilang Ismail tadi sih. keturunan dari Ismail kan? Betul. Iya, siapa keturunan Ismail di sini? Saya balikan dulu saja. kamera saya. Ntar, saya balikin dulu kamera saya. Kasih balik deh, kasih balik. Sungguh luar biasa orang-orang Islam di saudara-saudara ya. Baik. Makin seru saja diskusi kita. Makin seru ini. Baik. Lihat ya. Coba. Ini Quran surat An-Nisa 163. Oke. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya. Yang kemudian. Nabi Dan siapa telah memberikan pula wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Oke, anak cucunya ini merujuk kepada siapa? Itu semua lah, itu Nabi Muhammad semua itu karena cucunya semua itu keturunannya. Anak cucunya itu keturunan Muhammad, itu keturunan anak cucunya. Sarul, pelan-pelan, Sarul. Shh, pelan-pelan. Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Anak cucunya siapa? Ayub. Itu cucunya Isa. Gini loh, pelan-pelan ya. Kami telah memberitakan wahyu kepada Ibrahim, Ismail.
Ishak, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. cucunya. Nah, Itu dan anak cucunya ini merujuk kepada siapa ini? Anak cucunya Yakub kah? Anak cucunya Ishak kah? Anak cucunya Ismail kah? Anak cucunya siapa? dia semua lah itu masuk di sana. Oke, semua. Baik, sebaik. Coba saya sebutkan dulu. Anak cucu Yakub yang jadi nabi siapa? Yusuf, betul? Hmm. Oke. Anak cucu Ishak yang jadi nabi siapa? Yakub, betul? Oh, hmm. Oke. Sekarang saya tanya, siapa anak cucu Ismail yang jadi nabi dalam Al-Quran? Itu Ishak, Pak. Ismail, Ishak, Yakub. Berarti Ishak cucunya Ismail. Kan Ishak dulu kan. Ismail dulu baru Ishak, Yakub dan anak cucunya. Sebentar. Anaknya Ya. Ishak siapa yang jadi nabi? Itu Ishak itu Yakub itu. Oh, Ishak anaknya Ismail. Pantaslah firman Tuhan datang dari Arab. Sebentar. Jadi menurut kamu Ishak ini anaknya Ismail? Bukan, Ngintip dulu dia, ngintip pohon silsilah dulu. Google dulu. Sebentar. Saya mau tanya sama kamu Sahrul. Menurut kamu Ishak anaknya Ismail? Dis, aku buka dulu, Dis. Biar aku yang... Oke ya. Oke, Ishak anaknya Ismail? Tunggu dulu, Dis. Saya biar yang Google buka. dulu saya. Saya Google dulu. Udah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Diskusi modal Google saja. Jangan begitu. Nggak, kamu lihat ini peci saya ini. Kamu tidak lihat peci saya ini? Ini sebayangkan ini dibawa dari Aceh sampai Amerika sini. Kamu melewati gunung dan lembah ini. Tidak kamu lihat peci saya sudah seperti ini. Asal-asal bicara. Bagaimana mungkin kamu katakan bahwasanya Ishak itu cucunya dari Ismail? Ada-ada saja. Pantesan saja kamu Islam.